Jadi para sahabat itu tidak melihat aturannya, tapi yang dilihat siapa yang ngatur. Akhirnya semuanya besar di hadapan di depan para sahabat. Zaman sahabat nggak ada dosa kecil, nggak ada dosa besar, semua dosa besar. Kenapa? Karena mereka melihat siapa yang mengatur, aturan siapa yang kita langgar. Jadi aturan siapa? Kalau di setelah sahabat aturan apa? Jadi beda ya. Aturan apa yang kita langgar dengan aturan siapa yang kita langgar. Sahabat itu aturan siapa yang kita langgar. Kalau di masa setelah sahabat kata Anas bin Malik, aturan apa yang dilanggar. Jadi nggak ngelihat siapa yang dilanggar aturannya, tapi dilihat adalah aturannya. Beda. Ketika kita melihat orang yang ngatur, maka kita akan meremehkan aturan. Aturan nggak seberapa, tapi yang saya lihat yang ngatur itu. Lihat bagaimana misalkan minum milik orang lain. Kalau kita tahu, misalkan awas ya kata guru, jangan ada minum punya orang lain. Mungkin dia melanggar, cuma minum doang tadi ganti. Tapi pelanggaran ustaz, punya ustaz itu dilanggar. Kalau dia menganggap kecil ustaznya, pelanggaran itu kecil. Tapi kalau Allah yang bilang awas, Rasulullah mengatakan jangan pernah jangan mengambil minuman orang lain. Kalau orang yang lihat Rasulnya malu dia mau melanggar. Ini yang ngatur Rasul, bukannya ustaz, bukannya DKM, Rasulullah. Maka dia nggak berani melanggar. Bukan takut, bukan aturannya, memang sederhana, minum punya apa? Air putih doang, nanti di depan juga banyak air putih. Tapi dia nggak lihat pelanggarannya, yang dilihat adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudut pandang beda, akhirnya hukum pun beda. Kata Anas bin Malik, kami memandang ini sesuatu yang besar, tapi kalian memandang ini sesuatu yang kecil. Kenapa? Karena kalian melihat aturan apa yang dilanggar, kalau kami melihat aturan siapa yang kami langgar. Seandainya kita selalu ngelihat Allah dan Rasulnya, maka nggak ada yang kecil. Kenapa Anda nggak sholat ba'diyah? Itu kita akan bilang, nanti juga habis sholat isya ada sunnah lagi. Karena kita ngeliat sunnahnya pahalanya seberapa, nanti kita bisa melakukan amal lain yang bisa sama. Tapi kalau ngelihat nabinya, malu kita nggak sholat. Kenapa? Nabi nggak pernah ninggalkan sholat ba'diyah maghrib. Ini sunnah muakkadah. Dia akan berpikir untuk meninggalkan. Bukan pahala, bukan berapa hebat maghribnya, tapi yang dilihat apa? Nabi nggak pernah ninggalin. Saya mengklaim sebagai pencinta Nabi tapi nggak pernah sholat ba'diyah, itu rasanya apa? Sesuatu yang sulit untuk kita tinggalkan.